Rasulullah mengatakan, barang siapa menginginkan untuk diluaskan rezekinya serta diundur ajalnya, hendaklah ia bersilaturahim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Alangkah dahsyatnya nilai yang akan diraih oleh seseorang yang melakukan silaturahim. Terbukanya pintu rezeki dan dipanjangkan umurnya. Apa yang dimaksud dengan kedua manfaat yang besar ini? Silaturahim bisa melapangkan rezeki selain rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan luasnya persaudaraan sesama kerabat, maka sudah dipastikan kesempatan untuk menemukan celah kesejahteraan dalam hidup akan diraihnya. Selain itu, rezeki bisa mudah dicari selagi kita punya hubungan baik dengan sesama. Karena suka berbuat baik terhadap saudara atau kerabat dan orang lain, mereka pun akan berbuat baik kepada kita. Inilah yang seterusnya akan berkembang menjadi kepercayaan amanah. Bagaimana seseorang akan mempercayakan hartanya kepada kita untuk diurus dan dikelola kalau kita tidak mempunyai hubungan baik dengannya? Hasil riset seorang sosiolog Universitas Harvard, Mark Granovetter, menarik untuk disimak. Mark melakukan riset pada cara bagaimana orang mendapatkan pekerjaan. Riset yang dilakukan pada tahun 1970 ini mengungkap bahwa mayoritas orang mendapat pekerjaan berdasarkan koneksi pribadi. Karena hubungan silaturahmi itulah seseorang mendapatkan pekerjaan. Saat ini, ilmu-ilmu pemasaran modern sudah mengakui bahwa teknik-teknik pemasaran melalui jaringan teman dan keluarga terbukti ampuh untuk mendongkrak penjualan suatu produk. Lalu apa makna hadis yang menyebutkan silaturahmi mampu menunda ajal atau memperpanjang umur? Bukankah ajal telah ditetapkan dan tidak dapat bertambah dan berkurang sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak dapat pula memajukannya. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 34. Allah telah menetapkan ajal dan umur hambanya dalam catatan malaikat. Apabila seorang hamba sedang bersilaturahim, maka akan ditambahkan pada catatan itu. Jika ia melakukan amalan yang menyebabkan umurnya berkurang, maka akan dikurangkan dari catatan yang telah tertulis. Dalam hal ini, Rasulullah menegaskan, sesungguhnya Adam ketika meminta kepada Allah agar diperlihatkan kepadanya wajah-wajah para nabi dari keturunannya, maka Allah pun memperlihatkannya. Kemudian dia melihat seorang laki-laki yang memiliki cahaya. Adam bertanya, "Ya Rabb, siapakah ini?" Allah menjawab, "Anakmu Daud." Lalu Adam bertanya lagi, "Berapa umurnya?" Dijawab, "Umurnya 40 tahun." Adam bertanya lagi, "Berapa umur saya?" Dijawab, 1000 tahun. Adam berkata, "Saya berikan 60 tahun umur saya kepadanya." Maka ditulis atasnya suatu kitab yang disaksikan oleh malaikat. Sehingga ketika akan meninggal, Adam berkata, "Umur saya masih tersisa 60 tahun." Malaikat menjawab, "Kamu telah memberikannya kepada anakmu Daud." Lalu Adam mengingkarinya dan dikeluarkanlah kitab tadi. Nabi Muhammad bersabda, "Adam telah lupa, maka anak keturunannya pun punya sifat lupa. Dan Adam telah mengingkari, maka anak keturunannya pun punya sifat mengingkari." Hadis riwayat Tirmizi. Hal seperti inilah yang dimohonkan Umar bin Khattab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana disebutkan Ibnu Taimiyah dalam fatwanya. Umar radhiyallahu anhu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, jika Engkau telah menulis bahwa aku termasuk orang yang sengsara, maka hapuslah dan tulislah aku sebagai orang yang berbahagia, karena Engkau menghapus apa yang Engkau kehendaki dan menetapkan apa yang Engkau kehendaki." Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tahukah kalian tentang sesuatu yang paling cepat mendatangkan kebaikan ataupun keburukan?" Sesuatu yang paling cepat mendatangkan kebaikan, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah balasan pahala orang yang berbuat kebaikan dan menghubungkan tali silaturahmi. Sedangkan yang paling cepat mendatangkan keburukan ialah balasan atau siksaan bagi orang yang berbuat jahat dan yang memutuskan tali persaudaraan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Silaturahmi tidak sekedar bersentuhan tangan atau memohon maaf saja. Ada sesuatu yang lebih hakiki dari itu semua, yaitu aspek mental dan keluasan hati.
Makna menyambungkan menunjukkan sebuah proses aktif dari sesuatu yang asalnya tidak tersambung. Menghimpun biasanya mengandung makna sesuatu yang tercerai-berai dan berantakan menjadi sesuatu yang bersatu dan utuh kembali. Tentang hal ini Rasulullah SAW bersabda, yang dimaksud bersilaturahmi itu bukanlah seseorang yang membalas kunjungan atau pemberian, melainkan bersilaturahmi itu ialah menyambungkan apa yang telah putus. Hadis riwayat Bukhari. Oleh karena itu, menjadi sangat penting bagi kita untuk menyadari bahwa silaturahmi tidak hanya merekayasa gerak-gerik tubuh, namun harus melibatkan pula aspek hati. Dengan kombinasi bahasa tubuh dan bahasa hati, kita akan mempunyai kekuatan untuk bisa berbuat lebih baik dan lebih bermutu daripada yang dilakukan orang lain pada kita. Kalau orang lain mengunjungi kita dan kita balas mengunjunginya, ini tidak memerlukan kekuatan mental yang kuat. Namun, bila ada orang yang tidak pernah bersilaturahmi kepada kita, lalu dengan sengaja kita mengunjunginya, maka inilah yang disebut silaturahmi. Apalagi kalau kita bersilaturahmi kepada orang yang membenci kita, atau seseorang yang sangat menghindari pertemuan dengan kita, lalu kita mengupayakan diri untuk bertemu dengannya. Inilah silaturahmi yang sebenarnya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah kalian aku tunjukkan amal yang lebih besar pahalanya daripada sholat dan saum? Tanya Rasul pada para sahabat. Tentu saja, jawab mereka. Beliau kemudian menjelaskan, engkau damaikan yang bertengkar, menyambungkan persaudaraan yang terputus, mempertemukan kembali saudara-saudara yang terpisah, menjembatani berbagai kelompok dalam Islam, dan mengukuhkan tali persaudaraan di antara mereka adalah amal saleh yang besar pahalanya. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya, hendaklah ia menyambungkan tali silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Dari sini terlihat jelas betapa pentingnya menyambungkan tali silaturahmi dan memperkuat nilai persaudaraan. Betapa tidak, dengan silaturahmi, maka akan terjalin rasa kasih sayang dengan sesama manusia, bahkan dengan makhluk Allah lainnya. Bila ini terjadi, maka rahmat dan kasih sayang Allah pun akan turun dan menaungi hidup kita. Tapi sebaliknya, rahmat dan kasih sayang Allah akan menjauh bila tali silaturahmi sudah terputus di antara kita. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya rahmat Allah tidak akan turun kepada suatu kaum yang di dalamnya ada orang yang memutuskan tali persaudaraan. Seorang sahabat yang bernama Abu Afwa pernah berkisah, ketika itu kami berkumpul dengan Rasulullah SAW. Tiba-tiba beliau bersabda, jangan duduk bersamaku hari ini, ada orang yang memutuskan tali silaturahmi. Setelah itu seorang pemuda berdiri dan meninggalkan majelis Rasul. Rupanya sudah lama pemuda itu memendam permusuhan dengan bibinya. Dia segera meminta maaf kepada bibinya tersebut dan bibinya pun memaafkannya. Dia pun kembali ke majelis Rasulullah SAW dengan hati yang lapang. Bagaimana mungkin hidup kita akan tenang kalau di dalam hati masih tersimpan kebencian dan rasa permusuhan? Perhatikan keluarga kita, kaum yang paling kecil di masyarakat. Bila di dalamnya ada beberapa orang saja yang sudah tidak saling tegur sapa, saling menjauhi, apalagi kalau di belakang sudah saling menohok dan memfitnah, maka rahmat Allah akan dijauhkan dari rumah itu. Dari sini bisa kita pahami kenapa Rasul SAW tidak menoleransi sekecil apapun perbuatan yang bisa menimbulkan perpecahan dan permusuhan. Rasulullah SAW bersabda, berhati-hati kalian terhadap prasangka, sebab prasangka itu sedusta-dustanya cerita. Jangan pula menyelidiki, memata-matai, dan menjerumuskan orang lain. Dan janganlah saling menghasut, saling membenci, dan saling membelakangi. Jadilah kalian sebagai hamba Allah yang bersaudara. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pemirsa Khazanah, silaturahmi adalah kunci terbukanya rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan terhubungnya silaturahmi, maka ukhuwah Islamiyah akan terjalin dengan baik. Ini sangat penting, sebab bagaimanapun besarnya umat Islam sama sekali tidak ada artinya laksana buih di lautan yang mudah diombang-ambing gelombang bila di dalamnya tidak ada persatuan dan kerjasama untuk taat kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab.
Sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.